وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwasanya surah Al-Kahfi adalah surah yang memiliki keutamaan di dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bahwasanya surah Al-Kahfi ini akan menyinari seseorang antara dua Jumat, dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain. Dan di antara keutamaan dari surah Al-Kahfi ini adalah dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal, fitnah yang dibawa oleh makhluk yang menjadi tanda-tanda akhir zaman ini, yang akan membawa fitnah yang sangat besar. Maka surah Al-Kahfi datang menjadi sebuah benteng bagi orang-orang beriman dari berbagai macam fitnah, termasuk dari fitnah Dajjal. Sesuai dengan namanya, Al-Kahfi, yang berarti goa. Goa yang bisa ditempati oleh beberapa orang dalam mengadakan perjalanan untuk beristirahat atau berlindung dari hujan dan mara bahaya. Oleh sebab itu surah ini datang, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai jawaban dari pertanyaan orang-orang Quraisy, dan juga di dalamnya terdapat berbagai macam faedah yang menjadi benteng pertahanan bagi seorang muslim dari berbagai macam fitnah. Maka di dalam surah Al-Kahfi itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan 4 kisah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang dimana 4 kisah ini merupakan inti pembahasan kita sebagai benteng-benteng pertahanan dari fitnah, yang dimana kisah itu sendiri pun sudah menjadi penghibur hati dan penguat hati dari Nabi kita Muhammad SAW di jalan dakwah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak." Demikianlah kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah-kisah umat-umat terdahulu sebagai peneguh hati di jalan dakwah, di jalan agama Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyebutkan benteng-benteng pertahanan di dalam 4 kisah ini, yang dimana diawali dari kisah Ashabul Kahfi, para pemuda-pemuda yang melarikan diri dari kaumnya untuk menyelamatkan agama mereka, yang telah diabadikan kisahnya di dalam Al-Quran di awal-awal surah Al-Kahfi ini. Maka kita akan sebutkan ketika bagaimana mereka menyelamatkan diri dari kejaran kaumnya, dan juga untuk menyelamatkan agama mereka, dan bagaimana kisah mereka, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan benteng-benteng pertahanan dari fitnah di dalam kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengawali kisah mereka setelah Allah Subhanahu wa taala membuka surah Al-Kahfi dengan puji-pujian kepadanya dan menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an merupakan berita gembira bagi orang-orang beriman dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan
apa-apa yang ada di bumi ini sebagai zinah, perhiasan. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar kami menguji mereka siapa di antara mereka yang terbaik amalnya dan tidak terpengaruh dengan gemerlap dan perhiasan dari dunia ini. Maka setelah itu Allah pun memulai kisah dari para pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya ini, yang dengan teguh mempertahankan agamanya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada." Ketika ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, ketika para pemuda itu melarikan diri menuju ke goa sambil berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Maka benteng pertahanan yang pertama yang Allah sebutkan dalam kisah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah doa. Di mana ketika mereka tidak mengetahui kemana mereka harus berlari dan apa yang mereka harus lakukan, maka tempat kembalinya mereka adalah yang pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senjata ampuh mereka, yaitu doa. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan mereka di dalam awal surah Al-Kahfi ini. Ya, ketika mereka mengatakan Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Tuhan kami, berikanlah dari sisimu untuk kami rahmatmu, wa hayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah di dalam urusan agama kami petunjuk yang lurus. Dalam kata lain, ya Allah, berikanlah yang terbaik di dalam urusan kami, urusan agama kami, dan urusan-urusan kami yang lain. Maka seorang mukmin seharusnya dalam menghadapi berbagai macam fitnah, apalagi yang terjadi di zaman sekarang ini, yang kita lihat fitnah semakin bergejolak, fitnah-fitnah dunia, fitnah harta, wanita, kekuasaan dan jabatan, sampai dalam fitnah agama. Maka tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dari semua itu, sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah, kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja di dalam sujudnya memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku kepada ketaatan selalu kepadamu. Maka sahabat hijrah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini mudah terbolak-balik dan kita tidak tahu sampai di mana pertahanan iman kita dalam menghadapi gejolak macam fitnah yang ada di zaman sekarang ini. Kecuali ketika hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita, maka itulah benteng yang paling utama dalam menghadapi fitnah tersebut. Maka ini benteng yang pertama. Apakah benteng yang kedua dari fitnah tersebut yang Allah sebutkan dalam surah yang mulia ini? Insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.